Halo sobat, senang dapat kembali bertemu dengan Anda. Apa kabar? Semoga sukacita dan kabar baik adalah bahagian daripada kehidupan kita. Melalui video sebelumnya telah kita sharing sedikit pengalaman tentang hubungan kerja sesuai dengan struktur organisasi, di mana video selengkapnya akan ditampilkan di akhir video ini dan juga dapat dilihat melalui deskripsi video ini. Dan kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yang menarik, yaitu pentingnya struktur organisasi. Oke guys, jangan kemana-mana karena kita akan bahas secara mendetail lewat video ini. Dan perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman yang telah mendukung channel ini. Dan bagi sobat dan teman-teman yang baru melihat dan baru berkunjung ke channel ini, diharapkan dukungannya sekiranya dapat menekan tombol subscribe-nya demi perkembangan dan perluasan channel ini. Dan jangan lupa dinyalakan bell ring-nya untuk mendapatkan notifikasi jika ada update video terbaru dari saya selanjutnya. Saran dan komentar diharapkan ditulis di kolom komentar untuk mendapatkan masukan demi perbaikan dan penyempurnaan channel ini. Terbentuknya sebuah organisasi tentunya tidak terlepas dari visi dan misi organisasi tersebut, di mana untuk mewujudkan visi dan misi organisasi tersebut diperlukan suatu strategi yang dapat dilakukan dengan melakukan pembagian tugas dan fungsi dari komponen-komponen organisasi sebagaimana yang tergambarkan lewat struktur organisasi tersebut, dan secara rinci dijelaskan dan dijabarkan melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebuah organisasi. Dan berikut ini adalah 5 hal penting dari struktur sebuah organisasi, yaitu yang pertama adalah lewat struktur organisasi, kita dapat mengetahui keberadaan sebuah organisasi. Keberadaan sebuah organisasi telah kita bahas melalui video-video sebelumnya, dan selengkapnya dapat dilihat melalui deskripsi video ini. Sehingga ketika sebuah organisasi dapat memperlihatkan struktur organisasinya, maka akan memberikan gambaran dan memperlihatkan kepada masyarakat umum bahwa organisasi tersebut benar keberadaannya. Dan juga ketika sebuah organisasi dapat memperlihatkan struktur organisasinya, ini akan membedakan antara organisasi formal dengan organisasi-organisasi non formal, di mana sebuah organisasi formal tentunya harus dapat memperlihatkan struktur organisasinya, sementara organisasi-organisasi non formal tidak dilengkapi dengan struktur organisasi ataukah tidak memiliki struktur organisasi. Yang kedua adalah lewat struktur organisasi akan memperlihatkan orientasi pelayanan dalam sebuah organisasi. Orientasi pelayanan dalam sebuah organisasi tentunya juga tergambarkan dan terlihat melalui struktur organisasi, di mana orientasi pelayanan dalam sebuah organisasi tentunya disesuaikan dengan jenis usaha dan juga jenis pelayanan yang dibutuhkan ataukah yang diberikan dalam sebuah organisasi. Sebagai contoh adalah ketika sebuah organisasi tersebut bergerak dalam bidang jasa pemasaran, maka struktur organisasi tersebut tentunya dilengkapi bidang-bidang ataukah divisi seperti bidang ataukah divisi promosi, bidang ataukah divisi pemasaran, serta bidang ataukah divisi produksi. Begitupun juga ketika sebuah organisasi bergerak dalam bidang pelayanan publik, tentunya dilengkapi bidang-bidang seperti bidang ataukah seksi pelayanan umum, bidang ataukah seksi kesejahteraan sosial, di mana bagian-bagian ataukah komponen-komponen yang diperlukan dalam sebuah organisasi tentunya disesuaikan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebuah organisasi. Yang ketiga adalah lewat struktur organisasi akan memperlihatkan dan menggambarkan hubungan kerja internal dan juga eksternal organisasi. Melalui struktur sebuah organisasi tentunya akan memperlihatkan hubungan kerja antar komponen-komponen yang ada di dalam sebuah organisasi, dan juga akan memperlihatkan
tentang hubungan kerja antar organisasi-organisasi mitra atau ke organisasi-organisasi eksternal organisasi. Hubungan kerja yang dimaksudkan yang tergambarkan lewat struktur organisasi adalah hubungan kerja yang bersifat koordinasi fungsional horizontal, hubungan kerja yang bersifat koordinasi fungsional diagonal, serta hubungan kerja yang bersifat koordinasi vertikal, dan juga dapat memperlihatkan hubungan kerja dalam bentuk konsultatif. Contoh hubungan kerja sesuai dengan struktur sebuah organisasi telah kita bahas melalui video-video sebelumnya, dan selengkapnya dapat dilihat melalui deskripsi video ini, seperti contoh hubungan kerja dengan struktur organisasi pemerintahan kecamatan, contoh hubungan kerja sesuai dengan struktur organisasi pemerintahan kelurahan, dan contoh hubungan kerja sesuai dengan struktur organisasi pemerintahan desa. Yang keempat adalah melalui struktur sebuah organisasi akan memperlihatkan peta jabatan ataukah analisis jabatan yang diperlukan dalam sebuah organisasi. Lewat struktur sebuah organisasi tentunya akan memperlihatkan dan menggambarkan sekaligus sebagai alat kontrol untuk menempatkan personalia yang diperlukan ataukah yang dibutuhkan dalam sebuah organisasi, atau dengan kata lain, lewat struktur sebuah organisasi akan memperlihatkan dan menggambarkan peta jabatan ataukah analisis jabatan yang diperlukan di dalam sebuah organisasi, yang proses penempatan personalianya tentunya disesuaikan dengan skill dan keahlian yang dimiliki. Kelima adalah lewat struktur organisasi akan memberikan petunjuk untuk menempatkan pimpinan sesuai dengan jabatannya dalam pelaksanaan acara formal ataukah acara resmi. Melalui struktur sebuah organisasi akan memberikan petunjuk untuk menempatkan pimpinan sesuai dengan jabatan yang dimiliki, terutama dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan formal ataukah kegiatan-kegiatan acara resmi, di mana proses penempatan pimpinan sesuai dengan jabatannya haruslah sesuai dengan aturan protokoler yang ada, terutama aturan-aturan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan resmi ataukah kegiatan-kegiatan formal, sehingga penempatan dari pimpinan yang hadir dalam pelaksanaan sebuah acara mempunyai kedudukan yang seimbang, baik dari sebelah kiri dan sebelah kanan dari pimpinan yang mempunyai jabatan tertinggi yang hadir dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ataukah yang hadir dalam pelaksanaan acara resmi ataukah acara-acara formal. Sehingga dapat kita melihat bahwa struktur organisasi adalah suatu hal penting dalam sebuah organisasi, di mana lewat struktur sebuah organisasi akan memperlihatkan keberadaan sebuah organisasi, dan lewat struktur organisasi juga akan memperlihatkan tentang orientasi pelayanan dalam sebuah organisasi, serta lewat struktur organisasi akan memperlihatkan tentang hubungan kerja baik internal maupun eksternal organisasi, dan juga akan memperlihatkan tentang peta jabatan ataukah analisis jabatan yang diperlukan dalam sebuah organisasi, serta yang terakhir yang kelima adalah lewat struktur organisasi tentunya akan memberikan petunjuk untuk menempatkan pimpinan sesuai dengan jabatan yang dimiliki dalam proses pelaksanaan acara, terutama dalam pelaksanaan acara resmi ataukah acara formal. Demikianlah 5 hal penting dari struktur sebuah organisasi. Dan bagi sobat dan teman-teman yang bergabung dalam sebuah organisasi yang belum melengkapi struktur organisasi, maka seharusnya membenahi dan memperlihatkan struktur organisasi agar organisasi-organisasi tersebut kelihatannya lebih formal lagi. Oke, semoga bermanfaat. Salam kompak penuh persahabatan dan tetap semangat.